Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Gunggung di sini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kelas khusus cancer. Ini kelas baru yang kita buka. Ini merupakan kelas charity dengan biaya yang relatif terjangkau, mudah-mudahan terjangkau. Jika Anda mengalami kesulitan pada pembiayaan, kasih tahu saja ke admin, ke Intan, nanti akan dibantu. Kelas ini adalah kelas yang isinya mengajak peserta untuk latihan bersama. Latihan bersama. Kita menyemangati, kemudian kita memberikan gambaran berdasarkan pengalaman. Kita menangani lebih dari, kalau di data saya sih lebih dari 30-an pasien cancer ya, dengan berbagai macam jenisnya. Ada beberapa yang sangat signifikan perubahannya, ada yang tidak. Makanya awalnya ini kelas ini dipisah ya, antara CAC tertentu yang memiliki probability untuk pulih lebih cepat, lebih baik. Saya tidak bilang sembuh gitu ya, karena kita di latihan ini sifatnya adalah paliatif, suportif, dan rehabilitatif. Dari sekian banyak pasien-pasien CA saya, hanya ada satu yang hingga detik ini masuk tahun ke-6 remisi. Tahun ke-6 remisi. Hanya satu di Cepete, kanker paru-paru stadium 4. Itu saya melatih setiap hari selama 3 bulan non-stop. Dari mulai ya sangat sangat sakit sekali lah, sangat kepayahan sampai akhirnya bisa jalan kaki, bisa treadmill, bisa umroh, bisa jalan-jalan. Alhamdulillah. Dengan izin Allah semuanya dapat dilakukan dengan baik. Konsistensi adalah kuncinya. Nah, beberapa juga pasien-pasien yang memiliki kriteria mirip dengan pasien saya yang di Cipete itu juga memiliki tingkat perbaikan yang cukup signifikan. Rupanya ketika saya teliti jurnalnya, memang ada teknik-teknik napas tertentu yang ketika pengkondisiannya seakan-akan sedang berada di ketinggian, high altitude, itu beberapa jenis CA sangat responsif dan sangat mengalami perbaikan. Seperti misalnya CA paru-paru dan CA payudara. Itu mengalami perbaikan cukup signifikan untuk kasus olah napas yang menciptakan simulasi di ketinggian atau high altitude. Nah, makanya CA-CA yang lain, iya memang ada perubahan, tapi tidak secepat, tidak sesignifikan seperti CA paru atau CA payudara itu. Nah, makanya awalnya dipisah. Tapi kemudian itu akan melibatkan banyak orang, ya, artinya banyak instruktur ya. Kemudian diputuskan, ya udah digabung saja. Yang penting yang datang yang masuk adalah benar-benar yang sakit, yang menderita. Ini harus dibuktikan dengan dua pilihan. Silakan salah satunya saja. Mengirimkan bukti uji laboratorium terakhir, ini memudahkan kita untuk melakukan analisa, ya. Atau yang kedua, mengaku saja secara lisan bahwa saya menderita kanker begitu, ya kan? Makanya tidak bisa orang umum yang masuk. Kalau orang umum yang masuk harus ngaku dulu. Berarti itu kan doanya dia. Janganlah, jangan. Nggak boleh, jangan. Ini khusus untuk yang sakit. Kalau untuk umum yang sehat atau yang sekedar pengen tahu gitu kan, itu bisa ikut kelas-kelas yang lain. Kan ada banyak pilihan. Di kelas A ada di kelas clinical update dan sebagainya. Itu, jadi bisa belajar di kelas lain. Jangan masuk kelas ini, karena kelas ini syaratnya dua itu tadi. Mungkin kita ada kesulitan keuangan untuk periksa laboratorium, ya cukup mengaku saja. Mengaku saja bahwa, iya Mbak atau iya Mas, saya ini penderita CA ini. Tapi saya belum periksa lab lagi karena nggak ada biaya dan seterusnya. Kalau orang sehat, pengen masuk situ gimana? Ngaku dulu. Ngaku dulu. Maka jangan. Balik ke substansi ya. Oke. Jadi apa yang dipelajari di kelas ini nanti? Yang dipelajari adalah kita akan berbagi pengalaman bagaimana melakukan treatment, penanganan terhadap pasien-pasien CA. Apa saja yang harus diberesin dari sisi metabolisme, mungkin gula darah, gitu kan? Mungkin inflamasi, kemudian dari sisi pikiran, dari sisi perasaan. Nanti kita akan bedah satu persatu. Jadi latihannya kan menjadi sangat beragam sekali selama 12 sampai 24 kali sesi pertemuan. Dengan seminggu 3 kali, mestinya ini sudah cukup menjadi fondasi awal untuk melakukan perubahan dari sisi pengaturan pikiran, perasaan, raga, napas, begitu ya, pada komponen-komponen utamanya.
Nah, jadi harapannya seperti itu. Memang latihan CA ini bukan eh, penyembuhan CA ini bukan hal yang kecil ya, sangat kompleks terjadi di dalamnya begitu. Karena saya tidak percaya ketika ada orang yang divonis stadium 4, lalu ditanya apakah bapak atau ibu baik-baik saja, lalu dia senyum menjawab iya saya baik-baik saja. Ini tidak mungkin, dia pasti berbohong, pasti ada kekhawatiran di hatinya, pasti ada ketakutan, pasti ada overthinking, pasti ada banyak hal yang membuat dia merasa was-was begitu, ya kan? Dan ini akan menjadi internal stress yang berkepanjangan yang apabila tidak diberesi. Mungkin dia sudah puasa, mungkin dia sudah menjalani let's say 23 jam intermittent fasting, atau mungkin dia menjalani water fasting let's say 36 jam atau 48 jam, ya kan? Gula darahnya rendah, 2 digit. Mungkin ketonnya sudah muncul, tapi internal stressnya tinggi sekali. Takutan, khawatirannya tinggi sekali. Maka ini pun akan jadi masalah nanti. Maka mesti hati-hati. Nah, itulah makanya kita akan bantu di kelas khusus CA ini agar peserta ini belajar memanage pikirannya, perasaannya, nafasnya, metabolismenya dengan cara-cara yang logis. Dengan cara-cara yang logis. Sifat dari latihan ini adalah paliatif, suportif, rehabilitatif. Maksud dari paliatif adalah perbaikan kualitas hidup. Yang tadinya napasnya sesek, jadi nggak sesek lagi. Kalau suportif, berarti menjadi pendamping. Kalau misalnya pasiennya kemo, monggo silakan. Kita tidak akan merekomendasikan untuk minum obat tertentu, atau minum herbal tertentu, atau makan makanan tertentu, atau apa. Enggak, kita enggak di situ. Posisi kita adalah mengajari olah napas. Itu aja. Salah satu aspek saja. Makanya kesembuhan itu kan ada banyak jenisnya gitu kan. Ngambil dari pola pikir, pola penyikapan hati, pola makan, pola tidur, kemudian pola aktivitas fisik, pola napas, ada banyak. Nah, kita hanya mengajari dari sisi pola napas. Yang mudah-mudahan dengan napas ini bisa memperpanjang napasnya, ya kan? Survival length-nya atau masa hidup bertahannya menjadi lebih panjang. Dengan lebih panjang kita bisa melakukan lebih banyak kebaikan, lebih banyak perjuangan. Karena pasti semua dari kita berjuang. Mudah-mudahan metode yang nanti akan kita berikan, yang akan dijelaskan di grup WA tersendiri, dapat membantu teman-teman, sahabat yang sedang diuji dengan anomali sel. Pada mereka yang diuji, akan diberikan sesuatu yang lebih tinggi biasanya. Ya kan? SD, pengen masuk SMP ada ujiannya. SMA pengen masuk kuliahannya ada ujiannya. Semua dari kita akan diuji dengan kadarnya masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa melewati dengan baik dan semua ujian ini dapat dimenangkan. Minimal kita dicatat sebagai orang yang sedang berjalan di jalan perubahan. Minimal seperti itu. Oke, sampai ketemu di kelas khusus CA Januari mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.